berubah. Masjidnya sana ya dibangun ya. MIPA 1 diungsikan nih. Ini kantor gurunya jadi sini. Nih. Kantor gurunya kosong. Nah, ini kosong. Karena buat SMP ya. Sebentar, saya pindah dulu. Masjidnya masih dalam proses dibangun. Nah, gitu. Saya balik lagi sih sini. Ditutup dulu pintunya. Nah, jadi gitu. Sebelum IPA 1-nya digeser, jadi kalian nggak punya ruang lagi. Kemungkinan nanti ruang kalian pindahnya ke atas, yaitu ke lantai 3, tapi masih belum tahu ruangannya yang mana. Tapi insya Allah nanti kalian datang itu udah ada tempatnya. Udah terbuka, enggak, ding. Ntar, jangan liatin aku. Lihat chat maksudnya. Oh, ntar. Ini WhatsApp-nya siapa ini? Wih, nggak ada WhatsApp apa-apa, woi. Bentar ya, saya ngambil dulu filenya Classroom. Wih, Assalamualaikum Mas Cina. Bentar ya. Ini saya masih nyari latihan soalnya yang kemarin itu. Karena masih akan kita bahas. Ini saya belum ketemu sama sekali. Ini udah ketemu. Nah, Assalamualaikum Andra. Assalamualaikum yang semuanya yang udah hadir pada hari ini. Kita akan mulainya jam 9 lebih 5 menit. Nah, tadi siapa yang bilang? Saya belum ngecek lagi yang lainnya. Pas lu yang main, dia lihat chat aja. Oke, lihat chatnya siapa kamu lihat. Oke. Dah. Ntar ya, saya ngisi spidol dulu. Jangan lupa ngerjain pretestnya. Pretest mau dikerjain setelah ini juga nggak apa-apa. Rambutnya pendek banget. Mau dikerjain setelah ini, jangan saya amatin dulu. Mau dikerjain setelah apa namanya? Setelah meet juga nggak apa-apa. Mau dikerjain besok juga nggak apa-apa. Yang penting dikerjain sebelum lebih dari 1 minggu. Tapi semakin cepat nilainya juga semakin beda dengan yang masih lambat. Nah, kalau misal nggak mau dikerjain Google Meet-nya, ingat Google Meet itu buat nilai tugas sama buat nilai ulangan. Jadi ada 2 Google Meet itu fungsinya.
Jadi kalau misalnya nggak ngerjain untuk nilai tugas dan juga nilai ulangannya nanti berarti otomatis nol. Jadi silahkan dikerjakan dulu. Nanti boleh, jadi nggak harus sekarang. Tapi sebenarnya ini saya kasih waktu 15 menit, kan mulainya jam 8.50 ya. Nah, 15 menit itu sebenarnya buat ngerjain pretestnya sekarang. Lagian pretest itu hanya mengulang materi kemarin, soal latihannya juga soal latihan yang kemarin. Maksudnya pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya pertemuan sebelumnya kalian udah ingat, udah baca, ya otomatis gampang sih sebenarnya. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang momentum dan impuls. Cuma kita hari ini lebih ke banyakin latihan hukum kekalahan momentumnya ya. Karena soalnya lebih banyak di hukum kekalahan momentum daripada di soalnya, tangan saya kotor. Daripada di soalnya momentum dan impuls sendiri. Nah, hari ini kita akan latihannya berdasarkan soal latihan kemarin yang kita bahas itu. Ya ampun, kita bahas itu kan kemarin udah berapa nomor ya? Karena jelek banget. Kan kemarin udah dapat sekitar 20 nomor, tapi nanti kita akan sedikit merevisi dulu karena emang yang nomor 20 kemarin itu terlalu terburu-buru. Nah, ini nanti saya akan benarkan dulu untuk beberapa konsep dari nomor 20 biar lebih tepat dan lebih pasnya, dan kita akan mulai sekarang ya, udah jam 95 menit, dan saya ingatkan bagi teman-teman kalian yang belum datang bisa buat segera diinfokan biar segera masuk ya, biar segera masuk ke kelas, kita bisa mulai pembelajarannya. Tapi kita udah mulai sih. Kelas yang lain 10 yang lain kayaknya masih di lantai 2 ya. Kayaknya ada pulpen. Kelas 10 yang lainnya kayak masih di lantai 2, tapi masih belum tentu. Nanti masih ditata dulu, terutama nanti pas bulan puasa masih banyak penataan ulang karena kan ini ya, apa namanya? Nanti persiapan juga, persiapan buat nanti pas tahun ajaran baru kan jumlahnya di SMP sebenarnya. Jumlah SMP kan nambah. Nah, maka itu nanti masih diperkirakan penambahannya itu. Jadi masih belum tahu untuk penataannya gimana. Biarkan yang berwenang yang menata. Nah, siapa yang berwenang? Nah, bentar, saya screenshot dulu. Nah, siapa yang berwenang? Berwenang adalah Ustadz Yuli, Ustadz Adi, dan Ustadz Rahmanto, dan juga Ustadz Khalid. Oke, kita langsung masuk pembahasan aja ya. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah kita akan lanjutkan sedikit latihan dan juga contoh-contoh soal yang masih berhubungan dengan momentum dan impuls. Nah, kita sebelum masuk ke situ, kita review dulu ya, review materi untuk momentum dan impulsnya. Kita review sedikit dulu, mungkin yang kemarin belum hadir, bisa kita review. Kemarin ada beberapa persamaan ya, persamaan pada momentum impuls, ya kan? Momentum dan blur dan impuls. Nah, untuk momentum sendiri persamaannya adalah P sama dengan M kalikan V. Nah, ini persamaan pokoknya. Untuk impuls itu adalah F kalikan delta T. Nah, kalau momentum itu adalah kekuatan pada benda ketika dia itu melakukan sebuah gerakan, sementara impuls itu ada gaya kontak atau gaya interaksi yang terjadi pada dua buah benda yang saling bertabrakan atau berhubungan dalam selang waktu tertentu atau dalam selang waktu yang sangat cepat. Maka dia pakainya adalah delta T atau F sama dengan F kalikan delta T. Nah, keduanya ini juga memiliki hubungan yaitu I sama dengan M kalikan delta P. Nah, atau bisa disebut juga I kalikan delta P. Nah, ini untuk hubungan impuls dan juga momentum. Cuma ini pertanyaannya, pernyataannya hanya sederhana, cuma I sama dengan A kalikan I sama dengan delta P aja, atau cuma persamaan pokok ini. Nah, sebenarnya yang paling complicated atau yang paling lebih banyak variasi soal itu pada hukum kekekalan momentumnya. Hukum kekekalan momentum. Nah, kalau misal yang di sini, yang P sama dengan M kalikan V, ini hanya untuk satu buah benda. Jadi satu buah benda, dia bergerak dengan kecepatan V, masanya adalah M, dia bergerak, kayak gitu. Nah, dia memiliki kekuatan sendiri dalam dirinya, jadi nggak ada kekuatan sama sekali. Nah, jadi dia sendirian. Nah, kalau I, impuls itu adalah gaya kontaknya. Jadi ketika dia saling bersentuhan gitu. Benda ini bersentuhan, misal mukul bola kasti, bersentuhan dalam selang waktu tertentu aja.
Nah, ketika hukum kekalahan momentum itu melibatkan dua buah benda, jadi nggak cuma satu benda aja. Contohnya apa? Contohnya nih, misal ada dua buah benda, benda satu dia dengan kecepatan V1, benda 2 dengan kecepatan V2. Nah, bergerak terus akhirnya keduanya itu akhirnya tubrukan. Nah, tubrukan atau tumbukan dan akhirnya ada tiga kemungkinan. Nah, kemungkinan tumbukannya ada tiga. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna, kita sebutnya. Tumbukan lenting sempurna. Nah, ini dipengaruhi apa? Tumbukannya jenis-jenisnya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh disebut dengan koefisien restitusi. Restitusi atau disebut dengan E kecil. Dengan E itu adalah antara 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. Jadi ada tiga jenis ya nanti ya. Berdasarkan E-nya ini. Kalau misal nanti E-nya belum ada, bisa dicari. Bisa lewat E sama dengan min V1 aksen kurangi V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Nah, kayak gini. Nanti mau nyari koefisien restitusi. Koefisien restitusi apa? Koefisien restitusi adalah tingkat kelentingan. Nah, ini adalah kelentingan benda, kelentingan tumbukan. Nah, jadi mau bentuknya gimana? Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, itu koefisien restitusinya adalah 1 atau E-nya sama dengan 1 ya. Nggak boleh lebih dari satu, nggak boleh kurang dari satu, atau nggak boleh di antara satu. Untuk lenting sempurna, dia E-nya sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, berarti kayak gini. Ketika dia udah tumbukan, ini kan ini ya kejadian pertama, yaitu sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan, itu dia akan mental. Nah, mental kayak gini ya, V1 dan juga V2. Nah, dengan syarat apa? Nah, untuk kekalahan momentum itu akan selalu berlaku persamaan kayak gini. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Aksen maksudnya apa? Aksen setelah. Ini berarti sebelum. Nah, ini kan sebelum tumbukan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sini 3 meter per sekon. Setelahnya jadi berapa? Untuk tumbukan lenting sempurna, dia akan berlaku dua hal. Dia akan berlaku hukum kekalahan momentum, kekalahan momentum, dan juga hukum kekalahan energi mekanik, kinetik, hukum kekekalan energi kinetik. Nah, energi kinetik. Maksudnya gimana untuk energi kinetik? Misal ya, ini kecepatannya tadi adalah 2, di sini 3, ya kan? Nah, ketika mantul, bisa ada 3, berupa 3 bentuk perubahannya. Bisa di sini jadi 3, di sini jadi 2, jadi sama, bertukar, atau bisa juga di sini 5, di sini adalah misal ya, ini 5, di sini adalah 1. Nah, jadi ini nggak bisa sih. Ini 4, sini 1. Nah, intinya akan terjadi di mana kecepatan sebelum dan sesudah itu akan sama. Misal sebelum itu kecepatan totalnya 3 tambah 2 kan 5. Setelahnya 4 tambah 1 adalah 5. Jadi sama dengan awalnya. Maksudnya hukum kekalahan energi kinetik itu adalah kecepatan sebelum, total kecepatan sigma EK sebelum itu akan sama dengan sigma EK setelah. Jadi selalu sama kayak gini. Jumlahnya ya, ingat ya jumlahnya ya. Jadi nggak selalu dia berpindah, dia jadi 2, itu nggak selalu. Misal awalnya 2 sama 3, berubah jadi 3, 2, itu nggak selalu kayak gitu. Bisa aja 4 jadi 1, atau 1 jadi 4. Nah, itu bergantung sama hasil perhitungannya nanti. M1 kalikan V1. Kalau ini nanti energi kinetik, berarti nanti makanya adalah setengah M1 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat sama dengan setengah MV1 aksen kuadrat tambah MV2 aksen kuadrat. Nah, gitu ya. Ini yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Terus yang kedua, itu gimana kalau misal nggak sempurna? Nah, maka masuk ke tumbukan lenting sebagian. Lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian itu E-nya antara 0 kurang dari 1. Jadi dia itu antara 0 dan juga 1. Kalau 1 kan tadi dia tumbukan lenting sempurna. Tapi kalau 0 nanti dia itu
menjadi tumbuhan tidak lenting sama sekali. Jadi kalau misal di 0 itu nanti tidak lenting sama sekali, 1 adalah lenting sempurna. Makanya dia E-nya harus lebih dari 0, kurang dari 1. Bisa nggak sih sebenarnya lebih dari 1? Itu nggak bisa ya, karena emang sempurnanya adalah 1. Nah, ini nanti berarti ketika setelah tumbukan, itu dia juga bisa ada dua kemungkinan ya, dia mental ke sana, dia mental ke sini. Nah, ini kita anggapnya yang sebelum. Misal awalnya 2, ini jadi 3. Nah, ini berubah jadi 3 bisa jadi 4 misal. Atau enggak bisa juga jadi di sini jadi 2 sama 2. Di sini jadi misal jadi 4. Nah, lebih besar. Tapi intinya totalnya ini dia nggak sama. Tadi kan totalnya adalah 5. Di sini totalnya bisa 7, bisa 6, bisa 8, dan seterusnya. Jadi dia nggak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, hanya berlaku hukum kekekalan momentum aja. Jadi hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ini untuk tumbukan lentik sebagian. Bisa juga nanti kalau misal ada sebuah bola, ya kan, bola, dia mentul-mentul jatuh, nah dia mentul lagi jatuh, dia mentul lagi jatuh, dan seterusnya gitu ya. Nah ini juga boleh kayak gini. Kalau misal kayak gini, koefisien restitusinya bergantung antara H2 kurangi H1 atau H setelah, kita biar enak kayak gini, H setelah dibagi dengan H sebelumnya. H setelah ini adalah kayak gini, misalnya H1, ini H2, berarti H2 dibagi H1. Di sini H2 bagi H3, dan seterusnya. Karena emang koefisien restitusinya beda ya. Kalau koefisien restitusinya sama, di sini sama di sini, berarti tingginya harus sama. Nah, ini tingginya sama. Ini kalau misal koefisien restitusinya mau sama, nah itu naik, makin naik lagi, itu makin naik lagi. Nah ini untuk pembukaan lenting sebagian. Yang ketiga, untuk tidak lenting sama sekali. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak lenting ya, tidak lenting sama sekali atau tidak lenting aja saya tulisnya. Itu untuk E-nya sama dengan 0. Nah, untuk tidak lenting sama sekali, dia itu akan menyatu gitu ya. Dia akan menyatu kayak gini, dua buah benda tumbukannya akan menyatu. Bisa menyatunya sama-sama ke kanan, bisa sama-sama ke kiri. Dengan M-nya berarti nanti V-nya adalah V aksen aja. Jadi kalau misal dia M1 kalikan V1 tambah M2 kalikan V2 sama dengan M1 tambah M2 kalikan V aksen. Nah, kayak gini aja. Jadi, V aksennya cuma satu aja. Ini nanti juga bisa kayak gini ya, selain dia mental kayak gini, nanti juga bisa nih keadaannya dia mental ke sana, dia juga mental ke sana. Nah, sama-sama dua-duanya mental kayak kelereng gitu ya. Itu juga boleh. Tapi ingat, di Oke, bentar ya. Sorry ya, tadi tiba-tiba wifi-nya putus mungkin. Lagi dipindah wifi-nya, dipindah posisi wifi-nya jadi hilang. Aku pakai paketan sendiri, bentar saya hapus dulu. Wifi-nya habis. Nanti kalau misal tiba-tiba ini nanti mati, berarti nanti saya lanjutkan aja untuk pembahasan video selanjutnya ya. Karena ini paketan saya nipis ya, tinggal dikit banget. Nanti kalau tiba-tiba mati, ini belum screenshot ya, ini masih review ya. Ini belum saya screenshot dulu. Ini masih review dulu, jadi nggak saya screenshot karena udah kemarin. Jadi pembahasan pertama masih review sebelum kita masuk ke latihan soalnya. Oh ya, nanti kalau misal tiba-tiba ini saya off sendiri, itu berarti paketan saya habis. Dan ini wifi-nya lagi dipindah posisinya, dipindah ke posisi tempat yang lain. Jadi pindah ke kelas kita yang sayang. Nah, kita selesaikan soalnya yang kemarin. Nah, ini ya. Kita mau koreksi dulu yang nomor 20 kemarin ya.
Nomor 20 kemarin sebenarnya ada kesalahan dikit sih kesalahannya ya. Karena emang kemarin agak terburu-buru. Nah, ini kita akan review dulu nomor 20. Kita ulangin lagi ya nomor 20 kemarin. Karena emang waktunya mepet dan juga udah terburu-buru, jadi ngerjainnya terlalu cepat. Dan akhirnya salah. Nah, nomor 20, dua buah benda bermassa sama. Awalnya adalah V0-nya sama dengan 5 meter per second, VOA. Terus habis itu dengan percepatan tetap, A-nya sama dengan tetap. Setelah 2 detik, T sama dengan 2 sekon, menempuh jarak S sama dengan 14 meter. Nah, ada A menubruk. Terus habis itu jika sebelum tumbukan bergerak dengan kelajuan PB sama dengan 15 meter per sekon, habis itu mereka menempel. Kalau menempel itu berarti tidak lenting sama sekali. Tidak lenting. Maka ditanya adalah V aksen berapa. Oke, saya mau revisi dulu atau mengecek dulu ulang yang nomor 20 kemarin ya. Nomor 20 kemarin ini ada gini. Jadi kalau misal pertama bola benda A, nah benda A ini dia bergerak kayak gini. Dia belum tubrukan. Nah, si A ini dia memiliki percepatan tetap. Cuma si B dia nggak dibilangin kalau percepatannya tetap. Jadi yang percepatannya tetap hanya di A aja. Ingat, kalau ada percepatan tetap itu berarti apa? Berarti ada perubahan kecepatannya. Misal ya, di sini dia 2 meter per sekon. Kalau ada percepatan, berarti nanti jadi 4 meter per sekon, 6 meter per sekon, 10 meter per sekon, hingga akhirnya menabrak si B. Nah, si B ini udah ada di posisi sebelum menabrak. Nah, menabraknya berapa? 15 meter per sekon. Nah, per sekon yang B. Cuma yang A ini masih posisinya di sini. Dia kan tetap sebelum menabrak nih. Ini si A-nya masih dalam 5 meter per sekon. Nah, belum nubruk. Nah, hingga akhirnya nanti nabrak di sini. Nah, kecepatan sebelum nubruk ini berarti yang kita mau cari. Nah, atau bisa disebut dengan VTA. Nah, ini kecepatan VTA-nya berapa? Gitu ya. Nah, ini maka A-nya harus pakai kayak gini. Jadi, karena ada percepatannya tetap, berarti ada perubahan kecepatannya. Berarti kita mau nyari VTA-nya. Lewat dari mana? Bisa lewat dari S sama dengan, ini kan kita mau nyari percepatannya dulu kan, ya kan? Kita mau nyari percepatannya dulu. Cari percepatannya dulu lewat S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita mau nyari percepatannya dulu. S-nya berapa? S-nya sama dengan 14. V0-nya sama dengan 5. T-nya sama dengan 2. Tambah setengah kalikan A. T-nya adalah 4. Nah, berarti ini adalah 14. Ini 10. Tambah 2A. Berarti nanti ketemu 2A sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, karena emang di beberapa soal momentum dan impuls, dia itu kan kecepatannya udah jadi, kecepatan sebelum tumbukannya, dan dia dianggapnya kecepatannya tetap. Nah, maka bisa langsung dipakai aja. Oh iya, ini udah dikuadratin ya. Ini kan T-nya 2, ya kan? 2 saya kuadratin langsung jadi 4. Gimana? Kuadrat A-nya itu S kuadrat satuannya. Oh iya. Gini, kalau mau nyari satuan meter per sekon kuadrat, oh iya, tak kira. Nah, tak kira apa ya? 2 meter per sekon kuadrat. Oke, makasih Amal. Terus habis itu kita mau nyari VT-nya. VT-nya sebelum tumbukan di sini kan tadi ya, sebelum tumbukan. Dia kan menempuh jaraknya 14 meter sebelum tumbukan. Nah, tak kira apanya gitu kan. Nah, berarti kan masih belum ketemu VT. Berarti VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya berapa? VT-nya masih kita cari. V0-nya adalah 5 ditambah 2 kalikan waktunya adalah 2. Berarti VT-nya nanti sama dengan 9 meter per sekon. Nah, ini ketemu nih VTA-nya. Jadi, A-nya sebelum numbuk itu adalah 9 meter per sekon. Sementara B-nya adalah 15 meter per sekon. Ingat, dia itu menempel. Kalau menempel, ya kan, dua-duanya menempel, berarti dia tidak lenting sama sekali, ya kan? Kalau tidak lenting sama sekali, bisa E-nya sama dengan 0. Nah, kita
Langsung aja masuk. Di sini tuh masanya yang 20, masanya sama ya. Ini belum saya tulis, di sini masanya sama. MA sama dengan MB sama dengan M gitu ya saya tulisnya. Karena masanya sama. Bisa langsung masuk. MA kalikan VA ditambah MB kalikan VB. Karena dia itu menempel. Menempel langsung aja pakai persamaannya. MA tambah MB V aksen. Nah, ini MA-nya jangan lupa dimasukin M aja, M. VA-nya berapa? Ingat VA-nya adalah kecepatan sebelum menumbuk. 9 meter per second. Jangan terkecoh ya, jangan masuknya ke 5. Tapi masukin ke 9. Nah, berarti M kalikan 9 tambah M, PB-nya. PB-nya ketika menumbuk pas, dia itu udah bilang 15. Jadi di sini adalah M tambah M, di sini adalah P aksen. Berarti ini jadinya 9M tambah 15M, tak langsung aja. 9 berarti jadinya 24M sama dengan 2M V aksen. Ini M-nya bisa dicoret, berarti V aksen sama dengan 12 meter per second. Nah, jadi kecepatannya setelah tumbukan adalah 12 meter per second di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau mau tanya bisa di chat atau bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung ngomong langsung aja, nggak apa-apa kalau mau tanya. Jadi pada nanti bingungnya kelamaan ya. Nah, jangan sampai. Ini kita nomor 20, selanjutnya kalau nggak ada. Oke, ini screenshot dulu aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang 21. Ini nanti masih soalnya itu sebenarnya banyak banget di bagian kekalahan momentum ya. Kekalahan momentum memang banyak banget. Nah, karena hukum kekalahannya lebih banyak daripada momentum dan impulsnya sendiri. Nomor 21. Sebuah balok 2 kg meluncur ke kanan dengan berarti massa balok ya. Massa balok sama dengan 2 kg meluncur ke kanan dengan kecepatan VB sama dengan 10 meter per second. Sepanjang meja menumbuk sebuah balok lain. Ini tak tulis satu aja, balok satu, balok dua dengan masanya adalah 8 kg yang mula-mula diam. Nah, ini adalah 0 meter per second karena dia diam ya. Bila arah ke kanan diambil positif dan pembuktiannya adalah elastis sempurna, berarti E sama dengan 1. Elastis sempurna, E sama dengan 1, nggak usah pakai 1. Nah, terus maka kecepatan masing-masing balok 1 dan 2. Nah, berarti ditanya adalah VB1 aksen sama dengan berapa, VB2 aksen sama dengan berapa. Nah, ini ingat kuncinya di dalam fisika itu adalah mengerjakan menulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Menulis diketahuinya terlebih dahulu, mana-mana ada dulu, dibeda-bedakan dulu, baru masuk ke persamaannya. Nah, di sini udah ada koefisien restitusinya, E sama dengan 1. Nah, untuk soal kayak gini tuh emang biasanya agak panjang ya, agak ribet ya. Karena kalian harus nyari pakai 2 cara atau 2 metode. Dan emang ini agak panjang nantinya. Kita mulai dari hukum kekalahan momentum terlebih dahulu ya. Kita masuk ke hukum kekalahan momentumnya. Hukum kekalahan momentumnya yaitu MA kalikan VA ditambah MB. Saya screenshot dulu yang datang. Nanti nggak kelupaan saya ngabsennya. Nah, MA, MB, VB sama dengan MA. Bentar, sorry, hapus. MA kalikan VA aksen ditambah MB kalikan VB aksen. Cuma di sini positifnya belum ada ya. Di sini belum ada. Saya biarin dalam positif aja. Karena nanti negatifnya kan ngikut aja ya. Ngikut mana yang hasilnya negatif berarti kiri. Sementara yang bergerak adalah MA duluan. Ini tak tulisnya A sama B aja ya. Balok A sama B biar nggak bingung. Nah ini nanti kebanyakan salah. Nggak kebanyakan simbol-simbolnya. Nah, tak tulis A, ini sorry. Gimana sih? Ini A, yang B, ini yang B. Nah tak rubah dulu, ini yang A nih sama B. Terus ini berarti tak tulis FA aksen, di sini adalah
FB aksen. Nah, tinggal dimasukin karena awalnya yang ini diem ya, berarti MA-nya adalah 2 kalikan 10, tambah MB-nya 8 kalikan 0, karena awalnya benda diam, MA-nya adalah 2 VA aksen, ditambah 8 VB aksen. Nah, berarti jadinya adalah 20 sama dengan 2 VA aksen, tambah 8 VB aksen. Lah, udah sampai gini, lah terus gimana? Nah, berarti belum selesai. Ini masih kita persamaan yang satu. Kita dapetin dulu persamaan satu. Nah, emang agak panjang. Ini ketemu satu kayak gini. Terus masukin ke rumus koefisien restitusi. Sama dengan V1 aksen kurangi V2 aksen per V1 kurangi V2. Nah, E-nya berapa? Koefisien restitusinya adalah 1. Berarti tulis 1. Ini kan berarti kita pakainya VA ya. VA aksen dikurangi VB aksen. Per VA ditambah kurangi VB. Langsung aja masukin aja ya. Berarti ini tak pindah ruas ke sana. VA-nya itu berarti tadi adalah 10. VB-nya 0 ya. Tak tulis aja dulu ya. Ini berarti VA min VB sama dengan min VA aksen plus VB aksen. Ini kalian silang ya minusnya ya. Min VA aksen plus VB aksen. Ini kalau ini bukan menandakan arah ya. Ini hanya untuk menandakan mencari koefisien restitusi. Jadi mau dimasukin minus itu nggak apa-apa. Emang samaannya kayak gitu. VA-nya berapa tadi? VA-nya adalah 10. VB-nya 0. VA aksennya masih kita mau cari. VB aksennya masih kita mau cari. Berarti nanti jadinya 10 min VA aksen plus VB aksen. Dapat persamaan yang kedua. Nah, dari sini sama sini kita bisa masukin aja. Nah, emang agak panjang, jadi harus bersabar ya. Jadi tinggal disubstitusi. Nah, ini nanti tinggal disubstitusi, yaitu 20 sama dengan 2 VA aksen tambah 8 VB aksen. Sini berarti 10 sama dengan min VA aksen ditambah VB aksen. Ini tak sederhanain dulu ya, biar enak. Nah, ini kan nggak enak nih. Saya sederhanain jadi 10 sama dengan VA aksen plus 4 VB aksen. Nah, ini tak sederhanain ya. Tak bagi dua semuanya. Nah, ini tadi jadi berapa tadi? 10 sama dengan VA aksen ditambah 4 VB aksen. Nah, ini kan enak. Ini berarti tinggal dijumlah. Nah, dijumlah berarti ini ketemu 20 sama dengan 5 VB aksen. Berarti VB aksennya adalah berapa berarti? 4 meter per sekon. Nah, terus untuk VA-nya, berarti masukin aja salah satu, 10 VA aksen tambah 4 VB aksen. Berarti VA-nya tadi kita mau cari. Kenapa dijumlahkan? Ini karena asosiasi ya. Ini asosiasi. Ini adalah prinsipnya asosiasi atau prinsip matematisnya kan kita mau menghilangkan salah satu ya kan. Mau menghilangkan VA atau kan VB. Nah, ini kan udah plus, ini negatif. Biar VA-nya hilang kan kita jumlah aja. Ya kan? Ini aritmatika sosial ya. Ya, eliminasi lah. Sorry, bukan asosiasi. Eliminasi, bener. Sorry. Eliminasi. Nah, asosiasi itu penggabungan. Nah, eliminasi tinggal dimasukin aja, nanti kan dihilangin. Makanya ini dijumlah. Kalau kamu mau ngilangin yang VB, berarti ini kalikan 4 tinggal dikurangin. Jadi jadiin satu sama ya, satu sama lainnya. Nah, ini kan tinggal penjumlah teknik. Nah, terus balik lagi, berarti ini 4 kalikan 4, berarti ini 10 sama dengan VA aksen plus 16. Ini kan pindah sana, berarti VA aksennya sama dengan min 6 meter per sekon. Maksudnya minus apa? Berarti yang VA aksennya jadi ke kiri. Nah, ini berarti jadi ke kiri, ininya adalah ke kanan. Nah, ke kanan. Ingat ya, selalu sama kecepatan sebelum dan setelahnya. Tadi kan dijumlah berapa ini? Kecepatan awalnya sebelum tumbukan kan ininya 0, ini 10, kan 10 sama 0. 10 ya, meskipun ini di sini minus, ini kita mau jumlah totalnya 4 tambah 6 kan sama-sama 10. Jadi kecepatan sebelum dan setelah tumpukannya masih sama ya. Yang awalnya tadi 10 meter per sekon sebelumnya tambah 0, di sini adalah 4 tambah 6. Minusnya cuma menandakan arahnya dia ke kiri. Nah, di sini apakah ada pertanyaan dulu? Emang agak panjang sih.
Ini nomor 21. Kalau mau tanya, tanya dulu aja. Jadi pada nanti terlalu banyak dan akhirnya menimbun, mau tanya apa. Nah, oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 22. Nah, sebuah bom yang dia meledak. Nah, ini kalau misal kalian melihat beberapa aksi yang sangat-sangat tidak menyenangkan itu tentang bom. Nah, kita mungkin lebih menyukai bagi orang yang fisika lebih menyukai menghitung bomnya daripada melihat kasusnya ya kan. Sebagai anak fisika lebih suka menghitung bomnya. Kayak misal ini ya nomor 22, sebuah bom yang dia meledak dan menjadi dua buah pecahan yang berlawanan. Jadi awalnya dia itu diem sama-sama, terus habis itu dia meledak. Nah, dia meledak menjadi dua bagian dengan arahnya berlawanan. Nah, arahnya berlawanan. Terus massa pecahan kedua benda memiliki massa 2 kali lipat dari massa yang pertama. Misalnya yang massa pertama, ini yang massa kedua. Massa benda dari massa pecahan yang pertama. Maksudnya pecahan kedua ya. Berarti massa 2 itu sama dengan 2 massa 1. Terus jika besar energi yang dihilangkan menjadi ledakan adalah berarti energi kalornya sama dengan 3.300 kilojoule, maka bandingan energi kinetik bagian pertama dan juga perbandingan pada bagian yang kedua. Berarti adalah EK1 banding EK2-nya sama dengan berapa. Nah, di soal ini jadi kayak gini ya modelannya ya. Jadi awalnya ada sebuah bom, nah, sebelum meledak dia awalnya menyatu jadi satu, lalu habis itu dia meledak, meledak, habis itu jadi dua, M1 dan juga M2. Nah, di sini ada energi yang hilang. Energi yang hilang atau energi kalornya adalah 300 kilojoule. Maksudnya energi yang hilang itu hanyalah energi kalornya, di mana energi kalor itu akan sama dengan total dengan energi kinetiknya. Nah, ini energi kalornya akan sama dengan total energi kinetiknya. Jadi bisa, karena emang energi itu semuanya sama ya. Misal dia energi kalor, energi kinetik, dia akan selalu sama. Dan dua-duanya memiliki nilai sama, meskipun dia dalam energi kalor, energi listrik, energi kinetik, dia akan selalu sama posisinya dan juga keadaannya. Dia itu tumbukannya untuk lenting sempurna, dia nggak dibilangkan, dia nggak bilang kalau misal dia tumbukan lenting sempurna, enggak. Nah, kalau misal dia nggak bilang dia tumbukan lenting sempurna, jangan dimasukkan dia tumbukan lenting sempurna. Ingat, tumbukan lenting sempurna hanya ketika dia itu bilang kayak nomor 21 tadi, koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, berarti tumbukan lenting sempurna. Kalau enggak dia bilang tumbukannya terjadi lenting sempurna. Nah, berarti E-nya sama dengan 1. Kalau di sini kan dia nggak bilang energi kinetiknya berapa. Jadi nggak usah, jangan diisi dulu ya. Jangan dimasukkan dulu. Ini kan kita mau nyari kecepatan dari benda 1 dan juga kecepatan benda 2. Nah, nyarinya gimana? Nah, nyarinya ada dua cara dulu. Yang pertama, pakai yang ini massa 1 kan 2 kan dia dijumlah ya. Dijumlah massa sebelum hancurnya itu ya, sebelum hancurnya. Berarti kan adalah massa 1 ditambah massa 2 dikali, tadi diam ya kayaknya. Oh iya, dia awalnya diam ya. Ini awalnya diam. Ini dari diam ya, dia dari diam. Berarti M1 kalikan V1 tambah M2 kalikan V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Ini karena diam, berarti ini jadikan 0. Ini kita belum tahu M1-nya adalah M1, V1-nya kita nggak tahu. V1 aksen ditambah 2 M1 dikalikan V2 aksen. Nah, kayak gini masih nggak tahu ini nilai dari V aksennya. Nah, ini kan masih absurd banget. Ini bisa saya pindah dulu. Berarti jadi 2M1 minus ya, V2 aksen sama dengan ini karena arahnya berlawanan. Nah, tulis aja sekalian. Arahnya berlawanan, minus kayak gini ya. Ini arahnya berlawanan. Tak tulis minus.
Nah, berarti jadi M1 V1 aksen sama dengan 2 M1 V2 aksen. Dicoret di sini berarti bisa ketemu V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, kayak gini tuh sebenarnya udah ketemu sih. Kita udah tahu bahwa V1 nanti kecepatannya sama dengan 2 kali V2 aksen. Jadi kalian nggak perlu menimbangkan dari Q-nya. Q-nya hilang 300 kJ. Nah, itu nggak perlu ditinjau lagi, itu nggak perlu. Kalian bisa langsung aja pakai kayak gini. EK1 banding EK2. Karena yang tanya adalah energi kinetiknya. Jadi tinggal masukin setengah M1 V1 kuadrat setengah M2 V2 kuadrat. Nah, setengahnya nanti bisa dicoret, tapi nanti dulu aja. Ini berarti M1, V1-nya jadi apa? 2 V2 kuadrat. Sama dengan setengah 2M1 kalikan V2 kuadrat. Nah, ini berarti setengahnya bisa dicoret di sini. M1-nya bisa. Ini berarti jadi 4V2 kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Ini V2-nya bisa dicoret. Berarti jadi 2:1. Dah, kecepatan energi kinetik pertama banding energi kinetik keduanya adalah 2:1. Nah, kalau misal kalian mau nyari EK1 dan juga EK2-nya mau lewat dari energi kalor, itu juga boleh. Tapi kalian buang-buang waktu ya, nanti kelamaan juga. Kalau misal mau nyari dari energi kalor, berarti nanti kalor sama dengan energi kinetik 1 tambah energi kinetik 2. Nah, itu kelamaan, karena kita cuma tinggal nyari perbandingan aja. Nah, ini langsung masukin aja EK1 banding EK2. Setengah M1 kuadrat, setengah MV2 kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Ini cara yang pertama, ini yang cara selanjutnya. Kedua, ini nomor 22, apakah ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan, kalau mau bertanya, ini Rizky Noval biasanya paling rajin bertanya. Kenapa jarang bertanya? Bingung, oke. Bingungnya yang bagian mana ya? Kalau misal bingung. Oke, kita mungkin banyakin sedikit latihan dulu ya. Nanti sambil jalan, insya Allah bisa sambil memahami. Kita coba nomor 23. Ini waktunya merah lagi. Nih misal, 23 ini ada beberapa jenisnya ya. Kayak misal, bola A dan B bergerak di atas bidang datar segaris kerja, ya kan? Masih segaris kerja, bidang bola A. Ini ada bola A, bola B. Terus datar segaris kerja, bola A dengan masanya. Massa A sama dengan 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan VA sama dengan 4 meter per sekon. Bola B bergerak ke kiri dengan massa B-nya sama dengan 1 kg. 1 kg kecepatan B-nya sama dengan 6 meter per sekon. Nah, ditanya adalah A itu tidak lenting. B dia itu lenting sebagian. Ini berarti E-nya sama dengan 0,8. C adalah lenting sempurna. Oke, sebenarnya di materi momentum dan impuls itu simpel ya. Materinya cukup sederhana, cuma emang variasinya lebih banyak ya. Konsepnya itu cuma satu ya. Konsepnya itu adalah MA kalikan VA ditambah MB kalikan VB sama dengan MA VA aksen tambah ini kenapa jadi VB. Nah, ini MB kalikan VB aksen. Nah, konsepnya cuma di situ. Nah, kalian tinggal meninjau bendanya itu bergeraknya kemana, arahnya kemana. Nah, biasanya soalnya itu seperti ini, kayak gini aja. Masa 2 kg kecepatannya bergerak dengan ini hingga akhirnya menumbuk. Beda kalau soalnya kayak misal nomor 20 tadi. 20 dia bilangnya percepatan tetap, berarti ada perubahan percepatannya. Tapi kalau dia nggak bilang kayak gini, nggak bilang ada percepatan tetap kayak gini, nggak ada percepatan tetap kayak gini, ya udah masukin aja langsung MA, VA, MB, VB, MA kalikan VA aksen, MB kalikan VB aksen. Dengan kecepatan yang udah ada, kecepatannya adalah 4, kecepatannya adalah 6. Dah dimasukin itu aja. Jadi konsepnya itu adalah dari situ. Nah, nanti
kalau misal mau nyari kecepatan masing-masing setelah tumbukan kan, nah ini kayak misal nomor 23, cari adalah kecepatan masing-masing. Kecepatan masing-masing. Masing-masing setelah tumbukan. Nah, dicari adalah kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Ini untuk tidak lenting sama sekali. Ingat, tidak lenting sama sekali berarti E-nya berapa? E-nya sama dengan 0. Nah, ini pasti. Untuk lenting sempurna, E-nya sama dengan berapa? 1, itu pasti. Nah, lenting sebagian. Nah, lenting sebagian itu biasanya ada sebuah istilahnya baru. Nah, ini kita bisa dapat 3 contoh soal yang sekaligus ya. Kita bisa mulai. Ini yang pertama, tidak lenting. Tidak lenting. Nah, tidak lenting nanti berarti gimana? Tidak lenting. Tidak lenting berarti nanti nilainya E-nya sama dengan 0. Ingat langkahnya, urutannya. Ingat cara pengerjaannya itu berdasarkan langkah aja. Langkah 1. Langkah 1 nih. Kalau misal dia VA sama VB aksennya belum diketahui. Ingat, VA kalau sama VB-nya belum diketahui, kita pakai langkah-langkah yang panjang kayak gini. Ini kan VA sama VB-nya nggak ada, ya kan? Nah, nomor 23 VA sama VB-nya nggak ada juga. Nah, ini pakai ada berapa langkah? 3 langkah ya, ada 3 langkah. Tapi kalau misal salah satunya diketahui, VA setelah tumbukan adalah 2 meter per sekon. PB-nya berapa? Nah, itu langsung aja masuk ke sini. Nggak usah, nanti langsung ke bawah ini udah langsung ketemu. Tapi kalau VA sama VB aksinya belum ada, ingat langkahnya ada 3. Yang satu, kita harus lewat persamaannya dulu. MA kalikan VA ditambah, ingat arahnya negatif ya. Yang satu ke kanan, yang satu negatif kiri, berarti negatif. Kalau bendanya diam, berarti kayak misal nomor 21, bendanya diam, berarti 0. Mau dia arahnya kanan kiri nggak ngaruh, kalau diam itu selalu 0. Nah, ini masukin di sini, MA kalikan VA, MB kalikan VB, sama dengan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali, berarti bendanya nyatu. MA tambah MB kalikan V aksen. Nah, ini untuk kalau misal bendanya nyatu itu selalu jadi kayak gini. Persamaannya nggak jadi kayak gini lagi, nggak jadi double kayak gini, enggak. Kalau misal dia tidak lenting sama sekali, dia langsung MA tambahkan MB kalikan V aksen. Sudah pasti, sudah langsung. Jadi langsung melakukan 2 kalikan 4 kurangi 1 dikalikan 6. Sama dengan, berarti dijumlah 2 tambah 1 kalikan V aksen. Nah, kalau misal yang A ini kan karena kecepatannya sama, jadi cuma 1 langkah nih. Ini cuma 1 langkah aja. Untuk tidak lenting sama sekali, cuma 1 langkah aja. Ini tulis saja, langkah 1 aja. Kalau misal tidak lenting sama sekali, emang karena dia 6 kurangi 6. Nah, ini 2 tambah 1 adalah 3, V aksen. Nah, ini kita ketemu kalau misal dia tidak lenting sama sekali, bendanya itu mandek. Gitu ya, berarti ini 6 kurangi 6 kan 0. Berarti V1 aksennya adalah 0 meter per sekon. Jadi kalau misal dia itu tidak lenting sama sekali, bendanya nabrak ini, tep, dah diem. Dia nggak bakal bergerak sama sekali. Jadi dua-duanya sama-sama diam. Nah, sorry, ini salah ngitung saya. Ini 2 kalikan 4 adalah 8. Ini jadinya adalah 2 meter per sekon. Nah, itu kalau misal 0, berarti dia itu nanti tetap berhenti kayak gitu ya. Tapi kalau misal dia itu P aksennya ini positif nih. Positif 2 meter per sekon. Berarti arahnya kemana? Karena dia positif, arahnya ke kanan. Nah, ini berarti nanti sama ya. Untuk VA aksen, berarti VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan 2 meter per sekon. Oh iya, astagfirullah. Makasih, tadi diingetin. Nah, berarti jadi 2/3. Nah, oke, sampai kelupaan tadi. Berarti jadinya 2/3 meter per sekon. Kecepatannya jadi kecil. Gak pakai kuadrat. Jadi kecil banget. Nah, berarti nanti VA hanya kecil aja. VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan 2/3 meter per sekon ke kanan. Nah, kayak gini. Jadi ini untuk yang pertama, cuma 1 langkah aja. Karena nilai MA dan juga MB-nya sama, maka hanya menggunakan 1 langkah aja.
Jadi tinggal dimasukin ke persamaannya. Ingat, persamaannya dasar itu cuma satu. Yang perlu kalian ingat, yaitu persamaan pokoknya adalah MA kalikan VA tambah MB kalikan VB sama dengan MA kalikan VA aksen tambah MB kalikan VB aksen. Ini nanti berubah-berubah tergantung sama keadaan bendanya. Dia mau tumbukan lenting sempurna, mau tumbukan lenting sebagian, itu bebas. Nah, nanti kalau misal ada tambahan, berarti masuk ke persamaan koefisien restitusi. E sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 min V2. Nah, ini untuk persamaan yang keduanya. Jadi ada dua ya, ada dua caranya. Nah, ini yang nomor 23, yang A. Nomor 23 yang A. Selanjutnya, yang B. Kalau misal nomor yang B. Kalau misal dia lenting sebagian, berarti pakai dua langkah ya nanti ya. Lenting sebagian. 3 atau 2 ya? Ini langkah 1. Nah, langkah 1. Nah, langkah 1 kayak tadi masih sama. MA kalikan VA tambah MB kalikan VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Nah, untuk plus minusnya jangan lupa berarti nanti tak bikin minus karena emang bentuknya adalah minus. Ini biarin positif dulu ya karena kita kan nggak tahu nanti bisa aja dia ikut ke sana, dia ke sana bisa aja kan. Bisa aja dua-duanya mental bisa aja. Nah, ini biarin dalam positif dulu. Nanti kan minusnya cuma menentukan arahnya yang terakhir. MA-nya berapa? MA-nya 2 kalikan 4 dikurangi 1 kalikan 6. MA-nya adalah 2 VA aksen ditambah VB aksen gitu aja langsung ya. Berarti ini tadi sama kayak tadi. Ini jadinya adalah 2 sama dengan 2 VA aksen plus VB aksen. Nah, ini langkah satunya. Ketemu persamaan yang pertama. Nah, ketemu persamaan yang pertama. Terus masuk ke langkah 2. Langkah 2 pakai apa? Pakai koefisien yang kedua. Nah, pakai cara yang kedua. Nah, ini pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua apa? Pakai ini nih. E sama dengan min V1 V2. Kita masukin dulu. E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. E-nya sama dengan 0,8 ya. 0,8. V1 min V1 aksennya tak taruh masukin aja sekalian plus V2 aksen. Nah, V1-nya tadi adalah ini tak bikin A sama B ya, biar sama ya. Ini A, ini B, ini A, ini B. Ini berarti VA aksen, ini VB aksen. Nah, VA-nya adalah 4. Nah, 4 kurangi 6. Ini dikalikan silang, berarti nanti jadinya adalah 0,8 dikalikan 4 kurangi ini berarti jadi min 2. Min 2 sama dengan min A V aksen plus VB aksen. Berarti ini jadinya adalah min 1,6 sama dengan min VA aksen tambah VB aksen. Nah, ini ada minusnya ya. Kalau ada minusnya itu udah jelas. Nanti berarti salah satunya adalah berbalik arah. Ini adalah cara yang langkah yang kedua. Terus habis itu langkah yang ketiga, ingat masih sama kayak tadi. Nah, langkah yang ketiga masukin ke eliminasi. Nah, eliminasinya masukin ke 1 sama 2. 2 sama dengan 2 VA aksen ditambah VB aksen. Ini berarti min 1,6 sama dengan min VA aksen plus VB aksen. Nah, karena ini kan kita mau ngilangin salah satu, hilangin yang udah sama aja. Ini plus, ini jadinya min, gitu ya. Ini udah aritmatika sosial biasa. Nah, berarti tinggal dikurangin aja, min ketemu min ya. Berarti jadinya nanti adalah 3,6. 3,6 sama dengan 3 VA aksen. Nah, VA aksen berarti sama dengan 1,2 meter per second. Nah, ini kita ketemu VA-nya. VA-nya adalah ini ke kanan, berarti ke kanan ya karena dia positif. Ya, masukin ke salah satu ya, bisa ke sini, bisa ke sini. Masukin aja yang paling gampang, yaitu 2 sama dengan 2 VA aksen ditambah VB aksen. 2 sama dengan 2 kalikan 1,2 tambah VB aksen. Nah, berarti ini jadinya 2 sama dengan, ini jadi berapa ini?
2,4 ditambah VB aksen. Nah, berarti jadinya VB aksen sama dengan minus 0,4 ke kiri. Ini aneh ya, ini aneh ya. Ini keadaannya sangat-sangat aneh ya. Ini jadinya 0,4 ke kiri. Jadi awalnya dia itu mantulnya gini, terus habis itu ini masih ke kanan, ini dia balik ke sini. Jadi keadaannya entahlah seperti apa. Jadi ini awalnya 1,2 ke kanan dan ini adalah 0,4 ke kiri. Emang keadaan posisinya bisa aja. Itu kayaknya gambir gabungin ya. Itu bagongin banget. Karena emang awalnya tumbukin kayak gini, habis itu yang satunya tetap ke kanan, yang satunya belok ke sini. Padahal dua-duanya tumbukan satu arah tempat kayak gini. Aneh loh. Posisinya, bentuknya gimana. Nah, tapi intinya caranya adalah seperti ini. Genre supernatural. Yang mana? Ini saya bentar. Tadi pertanyaan mau apa? Yang benar itu MA VA aksen atau MA VB aksen. Nah, sebenarnya gini, persamaannya itu adalah emang kayak gini loh. Persamaannya adalah MA kalikan VA tambah MB kalikan VB sama dengan MA kalikan VA aksen tambah MB kalikan VB aksen. Nah, ini persamaan dasarnya gini. Cuma nanti kan tergantung bendanya, ya kan? Bendanya itu arahnya mau kemana? Ini kan karena kita mau lihatnya bendanya di sini, ya, bendanya kayak gini. Satu ke kanan. Nah, ini kan ke kanan. Ke kanan itu berarti positif. Kalau ke kiri, nah, ke kiri itu berarti negatif. Nah, kalau ke kiri itu berarti negatif. Nah, berarti tinggal dimasukin aja. Kalau misal tadi yang ke kanan itu yang A, berarti A-nya tetap positif. Di sini positif, nggak usah di minus. Berarti MA, VA, karena ini dia negatif, MB, PB. Ini kalau yang ini biarin dulu, tetap dalam positif negatif. Karena positif semua, karena nanti kita cari yang terakhir, karena kita kan nggak tahu kan. Karena nanti hasilnya aja ketemu sendiri kok. Nanti kalau dia kayak ini kan, oh yang positif mana, yang negatif mana. Nah, kalau misal nih ya, yang A-nya yang sebelah sini, misal tak balik, ya kan. Yang A-nya yang sebelah sini, ini A, ini yang B. Nah, ini yang A, ini yang B nih. Nah, berarti nanti tinggal di gini, MA kalikan VA ditambah MB kalikan VB, gitu. MA kalikan VA aksen ditambah MB kalikan VB aksen. Dah, kayak gitu, sama aja. Jadi min sama plusnya itu bergantung sama arahnya. Gitu ya, Amal? Akmal, ada pertanyaan? Udah ya? Mungkin sambil dipahami, diresapi, diingat-ingat. Capeknya menurut saya. Ya, udah. Bentar. Bentar. Bentar dulu, sebentar. Oke, kita lanjut ke yang ini tadi udah screenshot apa belum ini? Ya, nanti mungkin teman-teman kalian. Oh iya, yang ini belum ya. Nomor 23. Nah, ini yang nomor yang B. Caranya kayak gini. Nah, udah ya. Terus kita masuk yang terakhir. Yang C. Nah, C itu adalah lenting sempurna. Lenting sempurna. Nah, lenting sempurna. Kalau lenting sempurna sama ya, berarti langkahnya. Pokoknya kalau misal dia lenting sebagian sama sempurna, langkahnya ada 3. Karena emang mau nyari kecepatan A sama kecepatan B. Langkah 1. Langkah 1. Kayak tadi ya, berarti MA kalikan VA kurangi MB kalikan VB. Ini tak langsung. MA kalikan VA aksen tambah MB kalikan VB aksen. MA-nya sama kayak tadi, 2 kalikan 4 kurangi 1 kalikan 6 sama dengan 2 kalikan V aksen ditambah VB aksen. Ini sama kayak tadi sebelumnya, berarti langsung aja 2 sama dengan 2 V aksen ditambah VB aksen. Ini yang pertama. Nah,
Ini sama kalau yang satunya. Yang beda itu ada di langkah keduanya. Nah, langkah keduanya. Langkah keduanya sama, yaitu E sama dengan min VA aksen, min VB aksen, per VA min VB. Ini berarti E-nya, kalau sinting sempurna berarti 1 ya, berarti 1. Min VA aksen plus VB aksen. Dibagi, VA-nya adalah 4, dikurangi dengan 6. Tidak ruas, berarti jadi min 2, sama dengan min aksen tambah VB aksen. Dah. Ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Berarti langsung aja bisa ya. Langkah yang ketiga, langkah ketiga sama eliminasi. Langsung dimasukin, berarti min 2 dari atas saja. 2 sama dengan 2 VA aksen tambah VB aksen, min 2 min VA aksen tambah VB aksen. Ini buat cari dilangin B-nya dulu, min. Ini jadi 4, ini jadi 2 VA aksen. Berarti VA aksennya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, 2 meter per sekon. Yang satunya ini sama kayak tadi ya. Oke, mantap. 2 V aksen tambah VB aksen. Berarti ini jadinya 2 sama dengan 2 kalikan 2 tambah VB aksen. Ini berarti VB aksennya sama dengan 3 minus. Nah, lah ini kok bisa beda? Nah, gimana? Yang dua. Nah, ini harusnya kalau misal dia itu tumbukan lenting sempurna, tadi kan ini 4 tambah 6, kalau misal lenting sempurna kan harusnya sama ini, sama-sama 10 ya, 4, 6, dia totalnya 10. Sementara di sini dia tumbukan lenting sempurnanya 2 tambah 3-nya dia baru, oh iya, dia masih totalnya 5. Nah, ini ada yang salah. Ntar. Oh iya, astagfirullah, ini 3 ya. Makasih, maksudnya tadi 3 di sini. Nah, ini adalah 3 VA aksen. Nah, berarti VA aksennya adalah jelek banget angkanya, 4/3. Nah, gitu. 4/3 meter per sekon. Kecil banget ya. Tadi 2 sama 6 ya. Nah, 4 sama 6. Kenapa jadi kecil banget ya? Yang awalnya tadi 4 sama 6, kenapa ini jadi 4 sama 3 doang? Ini kita ubah dulu. Ini berarti tadi berapa? 2 sama dengan 2 VA aksen tambah VB aksen. Nah, ini berarti 2 sama dengan 2 kalikan 4/3 ditambah VB aksen. Ini berarti jadi 2 sama dengan 8/3 ditambah VB aksen. VB aksennya sama dengan banyak banget tangannya. Ini samakan penyebutnya, dikurangin berarti ini jadi 6. Oke, ini jadi 3. Ini 3. 6 kurangi 8. Ini jadinya adalah 2/3. Ini mungkin ada kekeliruan ya. Karena harusnya kalau misal dia itu lenting sempurna, dia itu jumlahnya sebelum dan setelahnya itu harusnya sama ya. Kalau misal di sini kan nanti di sini totalnya 4, di sini 6. Kalau misal dijumlahkan dengan, ini kan totalnya 10. 4 sama 3, misal dijumlahkan dia masih 1 malahan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ini. 1, di sini 1, di sini adalah 10. Nah, ini ada kemungkinan salahnya ada di mana ya. Oke. Jadi oke. Caranya seperti ini, cuma di sini ada sedikit mungkin miss-nya, kita masih mencari 4 kurangi 6, ini jadi min 2,
2 kalikan 2 VA, ini VA-nya demand, ini plus, jadi 3. Nah, ini udah benar semua. 2 kalikan VA aksen, tambah VB aksen. Oke. Nah, di sini dia hasilnya adalah 4/3 dan juga 2/3. Jadi kalau misal hasilnya itu kayak gini, misal nih beda ya, 4/3 sama 2/3. Nah, berarti di dalam, bukan. Ini udah benar. Jadi kalau misalnya hasilnya kan nggak sama sebelumnya. Kalau misal dia dimasukin E-nya sama dengan 1 dan ternyata dia hasilnya 4/3 dan juga 2/3, sementara di awal tadi adalah dia kan di total 10. Aduh, habis dah. Oke, nah jadi ternyata yang keduanya beda. Nah, kalau misal keduanya beda kayak gini, berarti ditumbuhkan yang nomor 23 ini dengan masanya 2, V-nya 4, dengan PB-nya 6, dan MB-nya 1, berarti dia tidak mungkin akan terjadi lenting sempurna. Tidak akan lenting sempurna kayak gitu. Karena emang ini berdasarkan hitungannya, karena lenting sempurnanya aku tambahin aja. Jadi soalnya itu penambahan, aku coba-coba semuanya. Yang pertama itu di lenting sebagian, dan juga lenting sempurna. Jadi untuk angkanya itu berbeda-beda. Nah, kalau misal dia hasilnya kayak gini nih, dia hasilnya adalah 4/3 dan juga PB-nya sama dengan 2/3, berarti di model soal kayak gitu dia nggak mungkin terjadi tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna, karena dia hanya akan berlaku lenting sebagian. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tadi kita bisa lihat sendiri hasilnya itu adalah berbeda banget nih, ya kan? Yang satu tadi positif, yang satu negatif. Nah, itu kan mantolnya udah beda, arahnya juga udah beda. Nah, maka di soal nomor sini dia tidak akan terjadi tumpukan lenting sempurna. Dan dia hanya akan terjadi tumpukan lenting sebagian. Sama kalau misal kalian coba di nomor 21, misal kalian mau ngadain dia lenting sebagian, dia juga nggak akan muncul. Karena dia akan muncul untuk lenting sempurna aja. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk cara pengerjaannya seperti ini dengan 3 langkah. Nah, kalau misal di lenting sempurna, ini kan cuma contoh ya. Yang lenting sempurna itu ada nggak sebenarnya? Sebenarnya yang itu pertanyaannya, ada nggak kecepatan untuk masing-masing tumbukan lentingnya? Nah, karena di nomor C ini, kecepatannya A dan juga B itu kalau misal dijumlah nggak sama dengan kecepatan awal, maka kecepatan A dan juga B ini dia tidak akan terjadi lenting sempurna. Jadi dia itu tidak akan terjadi lenting sempurna, tidak akan terjadi untuk lenting sempurna. Jadi kayak gitu. Nah, itu pemahaman konsepnya. Jadi ingat, lenting sempurna itu didasarkan atas 2 hal, yaitu pertama itu ada hukum kekekalan momentum di mana momentum awal dan momentum akhirnya akan sama. Yang satunya dia itu akan terjadi hukum kekekalan energi kinetik, kekekalan energi kinetik. Nah, energi kinetik. Jadi akan selalu sama. Jadi kalau nggak ada seperti ini, misal contohnya kasusnya yang nomor 23 yang C ini, dia nggak sama. Akhirnya berarti kalau nggak sama, ingat kalau nggak sama berarti dia tidak akan terjadi lenting sempurna. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan lagi untuk nomor 24. Nah, oke, untuk nomor 20, oke cukup. Enggak ya, masih 3 menit lagi. Masih 3 menit itu cukup untuk tambahan 1 nomor lagi. Kita masih punya 3 menit. Iya, masih 3 menit lagi ya. Oke, masih sangat bertahan. Nah, si nomor 3 nih, misal ini masih sama soalnya. Untuk nomor-nomor selanjutnya, ini ingat konsepnya adalah hukum kekekalan momentum. Saya nggak lihat chat ya, jadi saya ngelihatnya soal 23, nomor 24 nih, terakhir ya. Nah, nomor 24. Sebuah peluru dengan masanya sama dengan 20 gram, pelurunya 20 gram, ditembakkan dengan senapan yang bermassa, ini tak bikin sama ya, massa peluru, massa senapan,
Massa senapan sama dengan 2000 gram. Jika kecepatan peluru saat meninggalkan moncong, V peluru sama dengan 10 meter per sekon, aksen, maka kecepatan senapan saat menembakkan peluru, PS, aksen, setelah menembakkan peluru. Nah, oke. Ini terakhir ya. Ini insya Allah 2 menit masih bisa sampai 25 ya. Ini kayak masih cukup buat 25. Nah, ini gini. Jadi kalau misal ini peluru sama senapan, nggak mungkin kan peluru sama senapan itu sendiri-sendiri ya kan. Mesti kan peluru sama senapan itu kan mesti jadi satu kayak gini dulu. Nah, ini kan jadi satu. Ini misal pelurunya ada di sini, di dalam sini ya. Di dalam sini, terus habis itu senapannya juga masih di dalam kan. Berarti nanti bisa ditulis PP dan juga VS, P itu peluru, S itu senapan adalah sama-sama 0 karena masih sama-sama diem. Habis ditembak. Kalau ditembak nggak mungkin kan senapannya itu ikut lurus ke kanannya nggak mungkin. Meski dia kan akan terpelantang ke belakang atau berlawanan arah atau bisa aja mundur ke belakang habis nembak. Makanya biasanya ditaruh dada atau pundaknya buat nahan kayak gitu kan. Nah, ini bisa kalian masukin MA kalikan VA tambah MB kalikan VB sama dengan MA kalikan VA aksen tambah MB kalikan VB aksen. Ini berarti tak ganti, biar samalah. Tak ganti peluru aja, bentar. Tak ganti peluru sama senapan. Nah, M peluru kalikan V peluru tambah M senapan kalikan V senapan sama dengan massa peluru V peluru aksen tambah massa senapan V senapan aksen. Nah, ini kan sama-sama 0 ya. Oke, mantap. Ini 0, bentar. Dikit lagi, pelurunya kan lurusnya nanti ke kanan, ya kan? Ke kanan, berarti nanti dia jadinya adalah 20, kalikan VP-nya. Ini sebenarnya tak bikin dalam ini aja ya, kilogram aja. Nah, biar lama. Ini jadinya adalah 0,02 kilogram. Nah, ini berarti jadi 0,02 dikalikan V pelurunya adalah 10, berarti ini minus ya karena ke belakang, senapannya 2 kalikan V senapan akhirnya. Tidak ke sana 2 V senapannya, ini adalah 0,2, berarti VS aksinya adalah 0,1 meter per sekon. Nah, dah. Ini terakhir nih, nomor 24. Nah, penelitian kalian sudah berakhir, nomor 24 nih. Jadi konsepnya sederhana, konsepnya masih sama. Dari persamaannya satu ini aja, kekalahan momentum, MPP, VP, MS, dan VS, dan itu sebagainya. Dan sama yang ini, E-nya. Nah, ini jadi konsepnya cuma di sini aja. Mungkin dengan perbanyak latihan, perbanyak latihan-latihan banyaknya, kalian bakal lebih cepet lah ngitungnya daripada nggak banyak latihan. Ini coba banget. Nah, jadi room tour-nya nanti aja ya. Ini lebih panjang. Lebih pusing kenapa ini? Lebih pusing kenapa? Enggak dipotong jelek. Nah, habis itu Oke, nah pokoknya itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masih mau pertanyaan, mau masih pengen latihan banyak-banyak, nanti banyakin latihan soal, mungkin insya Allah kalau ada waktu nanti saya bikinkan buat latihan soalnya, masih buat video buat pengajian latihan soalnya, kalian bisa menyimaknya, bisa dipahami satu-satu. Nah insya Allah nanti kalau lebih sering nanti bisa lebih paham lagi, gitu ya. Jadi ini udah jam 10.10 dan waktunya udah habis. Untuknya next time aja. Tisu buat apa ini? Buat ngelapin ini ya. Ini tisunya buat ngapus papan tulis karena nggak ada penghapus. Nggak ada. Oke, jadi itu udah cukup. Jadi silakan istirahat dan siap-siap buat sholat Jumat. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.